Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Dalam periode yang cukup sulit bagi dunia perwasitan sepak bola Italia saat ini, akan terlalu mudah jika semua hanya difokuskan pada apa yang terjadi pada pertandingan Minggu malam. Harus diakui, Roma memang tidak menampilkan permainan terbaiknya. Namun kesalahan seperti yang dilakukan wasit Davide Massa juga tidak bisa begitu saja diabaikan. Situasinya mengingatkan pada pertandingan melawan Genoa. Saat itu Roma tidak mendapatkan penalti akibat handball Malinowski. Sementara dalam laga terbaru, kartu merah Wesley menjadi salah satu keputusan yang diperdebatkan. Roma saat ini juga berada dalam kondisi sulit, banyak pemain cedera dan pilihan taktik yang terbatas, sehingga tim terus mengalami kesulitan dan harus menanggung konsekuensi dari berbagai kesalahan yang terjadi di lapangan. Beberapa pihak bahkan menilai momentum Roma mulai menurun sejak gol Federico Gatti di Olimpico, yang datang pada momen paling krusial musim ini. Namun hal yang paling mencolok adalah apa yang terjadi setelah pertandingan, atau justru yang tidak terjadi. Setiap kali Roma kalah dan menghadapi kontroversi, hanya Gianpiero Gasperini yang muncul di depan kamera. Ia seakan menjadi satu-satunya figur yang berbicara, melindungi tim yang kini ia anggap sebagai miliknya. Situasi ini mengingatkan para tifosi lama pada masa ketika Jose Mourinho sering sendirian menghadapi media, membela tim di tengah tekanan dan kontroversi. Disinilah peran klub sebenarnya dibutuhkan. Dalam beberapa minggu terakhir, klub seperti Inter dan Napoli tidak ragu menyampaikan posisi mereka melalui para petinggi klub. Roma justru memilih tetap diam. Mungkin ini adalah strategi, atau mungkin juga karena tidak ada figur tertentu yang ditugaskan untuk berbicara dalam situasi seperti ini. Namun di momen seperti sekarang, mungkin beberapa kata dari klub akan sangat berarti. Karena Roma bukan sekadar klub sepak bola. Roma adalah kebanggaan kota, jutaan tifosi, dan bagian penting dari sepak bola Italia. Insiden yang berujung kartu merah untuk Wesley tampaknya diwarnai kesalahan besar dari wasit. Kartu kuning kedua yang diberikan kepada bek Brasil tersebut terlihat sulit dijelaskan jika melihat tayangan ulang televisi. Pakar wasit DAZN, Luca Marelli, juga menyoroti momen ini. Ia menyatakan bahwa dari replay tidak terlihat adanya kontak jelas yang seharusnya berujung kartu kuning. Marelli juga menambahkan bahwa dalam perkembangan situasi tersebut, justru terlihat lebih jelas adanya tarikan terhadap Biao oleh Rennes, namun insiden itu tidak dihukum oleh wasit. Kontroversi berlanjut di menit-menit akhir. Pada menit 73, bek Como Diego Carlos melakukan pelanggaran keras terhadap Vaz yang sedang berada di depan gawang. Namun wasit tidak memberikan kartu kuning, yang seharusnya menjadi kartu kuning kedua kartu merah bagi pemain tersebut. Ironisnya, Diego Carlos yang tetap berada di lapangan kemudian mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-79, yang mengubah skor menjadi 2-1. Keputusan kartu yang tidak konsisten ini pada akhirnya memberikan dampak besar terhadap hasil akhir pertandingan. Fabregas menegur Gasperini karena kurang menghormati, saya berjabat tangan bahkan ketika saya kalah telak. Cesc Fabregas berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan. Sang pelatih memuji para pemainnya atas penampilan mereka. Kami memiliki kualitas dan variasi, yang penting dalam membangun tim. Pertandingan bisa berubah dengan cepat. Saya senang dengan penampilan para pemain. Hasil ini tidak pantas kami dapatkan setelah penalti. Kami tetap mempertahankan identitas dan mentalitas kami. Fabregas kemudian fokus pada momen tegang yang dialaminya dengan Gianpiero Gasperini. Dalam setiap situasi, saya selalu berjabat tangan dengan pelatih lawan. Saya pikir itu adalah gestur sportif, sebagai bentuk penghormatan. Ketika saya melihatnya berjalan menuju terowongan, saya langsung pergi.
Insiden yang dimaksud pelatih Spanyol itu terjadi setelah peluit akhir Davide Massa dibunyikan. Pelatih Giallorossi itu tidak senang dengan keputusan wasit untuk mengusir Wesley dan langsung menuju ruang ganti. Pelatih Spanyol itu kemudian menunjuk jari ke arah lawannya untuk menunjukkan kekecewaannya atas momen tersebut. Mario Hermoso turun tangan untuk menenangkan keadaan, memeluk lawannya dan mencoba menenangkannya. Pesan Curvasut jelang vs Bologna. Ini waktunya kembali membuat lawan paham apa arti faktor lapangan dan bermain di Olimpico. Kami akan menghadirkan pertunjukan lain dan mengundang setiap Romanisti membawa bendera kebanggaannya. Daniele Gilardi dalam wawancara. Seperti yang dikatakan pelatih, keadaan akhir-akhir ini tidak berjalan baik. Kami memiliki dua tujuan, yang pertama adalah Liga Eropa dan yang kedua adalah lolos ke Liga Champions melalui Liga. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami sedang melakukan penyesuaian setelah kekalahan buruk ini karena ini adalah pertandingan langsung, tetapi kami tetap memberikan yang terbaik. Mari kita mulai kembali dan terus bekerja. Kami kebobolan gol saat pertahanan kami solid dan kami perlu bermain lebih baik, kami akan mengusahakannya. Kami memperkirakan mereka akan banyak bergerak dan mencoba menghilangkan titik acuan kami. Kami berhasil melakukan itu sampai batas tertentu, tetapi tidak seperti yang kami inginkan, tetapi kami akan bangkit kembali. Saya merasa baik, saya akan memasuki pertandingan dengan rileks, dan itu penting bagi saya. Awalnya, saya tidak bisa mendapatkan tempat di starting lineup, tetapi saya tahu ketika saya menandatangani kontrak bahwa saya tidak akan menjadi starter. Saya telah menunggu momen saya dan saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mendapatkan tempat. Malen langsung tajam di Roma. Didatangkan pada tanggal 16 Januari, Daniel Malen langsung menunjukkan dampak besar bersama AS Roma. Menurut data dari Opta melalui Opta Paolo, penyerang asal Belanda itu kini menjadi top skor Roma di Serie A musim ini, meskipun baru bergabung di tengah musim. Statistiknya impresif. 7 gol, 9 pertandingan Liga. Produktivitas ini menunjukkan betapa cepatnya Malen beradaptasi dengan permainan Roma dan langsung menjadi salah satu senjata utama di lini serang Giallorossi. Datang di bulan Januari, tetapi langsung memimpin daftar pencetak gol tim di Liga, sebuah bukti nyata kualitas dan insting golnya. Roma menemukan striker yang siap membuat perbedaan. Pelatih AS Roma, Gianpiero Gasperini, memberikan reaksinya setelah keputusan kontroversial yang membuat Wesley menerima kartu merah dalam laga melawan Como 1907. Menurut Gasperini, insiden tersebut bukan pelanggaran yang pantas berujung kartu merah. Gianpiero Gasperini, Sky Sport. Saya lebih memilih mengabaikan kartu merah Wesley. Itu bukan pelanggaran, itu bukan apa-apa. Dia bahkan tidak masuk tackle, dia hanya bergeser ke samping. Ini bukan pertama kalinya Como mencari situasi seperti ini, mereka terlalu sering mencarinya. Tapi sepak bola sekarang memang seperti itu. Meski kecewa dengan keputusan tersebut, Gasperini memilih untuk tidak terlalu memperpanjang perdebatan dan tetap fokus pada timnya. Ia juga menegaskan bahwa para pemain Roma tetap menunjukkan komitmen besar meski menghadapi banyak kesulitan dalam beberapa pekan terakhir. El Shaarawy absen selama 40 hari, begitu juga Hermoso. Para pemain ini tetap memberikan segalanya. Saya tidak bisa menyalahkan tekad mereka. Gasperini juga mengingat kembali beberapa momen yang menurutnya merugikan Roma dalam pertandingan sebelumnya.
Ada penalti di Genoa yang seharusnya membuat kami unggul 2-1. Hal-hal seperti ini terjadi. Kini fokus Roma langsung beralih ke jadwal padat yang menanti. Kita harus bertahan sekarang. Ada pertandingan sangat penting pada hari Kamis, lalu Lecce dan kemudian jeda. Musim masih panjang, mungkin apa yang belum kita capai sekarang akan kita capai pada April atau Mei. Perjalanan musim masih jauh dari selesai. Roma akan terus berjuang hingga akhir. Performa luar biasa Malen, yang mengindikasikan kemungkinan pembelian langsung oleh Roma, bahkan setelah memperhitungkan syarat-syarat yang tercantum dalam opsi yang disepakati pada bulan Januari dengan Aston Villa. Semalam, seorang reporter Inggris bertanya kepada Gasperini tentang masa depan pemain Belanda itu, tetapi di ruang pers, dia tidak memberikan kepastian tentang keberlangsungan striker tersebut, secara metaforis mengalihkan tanggung jawab kembali ke pihak klub. Saya tidak tahu, tanyakan kepada klub pada bulan Mei atau Juni. Klub akan memutuskan apa yang akan dilakukan dengan Malen. Roma memiliki klausul pembelian, kita akan lihat kapan mereka akan menggunakannya. Nicolo Pisili kini mulai masuk radar sejumlah klub besar Eropa. Menurut pakar transfer Ekrem Konur, gelandang muda AS Roma tersebut sedang dipantau oleh Juventus dan Napoli, yang dikabarkan terus mengikuti perkembangan performanya. Selain dari Serie A, Tottenham Hotspur juga disebut siap ikut bersaing untuk mendapatkan pemain muda Giallorossi tersebut. Bahkan rumor mengungkap bahwa pada bursa transfer musim dingin lalu, Tottenham sempat mengajukan tawaran sekitar 20 juta euro, namun ditolak oleh Roma. Ketertarikan dari banyak klub ini semakin menegaskan bahwa Pisili dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan milik Roma saat ini. Kemitraan baru antara AS Roma dan Robert Live tidak hanya menjadi kerja sama komersial, tetapi juga membawa visi jangka panjang untuk pengembangan klub dan pengalaman para penggemar. Wakil Presiden Roma, Ryan Friedkin, menegaskan bahwa kolaborasi ini membuka peluang besar untuk memperkuat hubungan dengan para tifosi melalui berbagai inovasi digital. Ryan Friedkin, kami berbagi ambisi dengan Robert Live untuk mengembangkan serangkaian inisiatif digital yang dirancang untuk melibatkan para penggemar di semua platform kami. Dengan menggabungkan jangkauan global serta semangat basis penggemar kami dengan keahlian Robert Live di bidang infotainment dan digital, kami yakin kemitraan ini akan menciptakan cara-cara baru dan inovatif bagi para penggemar untuk terhubung dengan klub. Sementara itu, CEO Robert Italia, Andrea Faili, menyebut kerjasama ini sebagai langkah penting dalam ekspansi mereka di dunia olahraga. Andrea Faili, kami bangga meluncurkan kolaborasi ini dengan AS Roma, salah satu klub paling ikonik di sepak bola Italia dan Eropa. Kemitraan ini jauh melampaui sekadar perjanjian komersial. Ini adalah komitmen untuk pengembangan dan inovasi jangka panjang, yang bertujuan meningkatkan budaya olahraga di semua tingkatan serta memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Dengan fondasi visi yang sama dari kedua pihak, kerjasama ini diharapkan membuka babak baru bagi Roma, baik di dalam maupun di luar lapangan. Menjelang pertandingan penting melawan AS Roma, Kapten Bologna FC 1909, Remo Freuler, berbicara kepada Sky Sports mengenai hubungannya dengan pelatih Roma, Gian Piero Gasperini. Gelandang asal Swiss itu pernah bekerja bersama Gasperini sebelumnya dan mengaku sangat memahami filosofi permainan sang pelatih. Remo Freuler, Gasperini ingin saya bergabung. Jangan bicarakan hal-hal seperti itu. Itu bukan pertanyaan yang wajar menurut saya. Mari kita bicara tentang pertandingan, bukan hal lain. Saya sangat mengenal gaya sepak bola Gasperini, meskipun selama bertahun-tahun dia telah mengembangkan dan sedikit mengubah pendekatannya. Namun fondasinya kurang lebih tetap sama, dan saya senang bisa bertemu dengannya lagi besok. Freuler juga mengenang salah satu momen paling berkesan bersama Gasperini.
Tarian setelah pertandingan melawan FC Shakhtar Donetsk langsung terlintas di pikiran saya, ketika kami lolos ke babak 16 besar UEFA Champions League. Kegembiraan itu masih saya ingat sampai sekarang, begitu juga hubungan fantastis kami di dalam dan di luar lapangan. Pertemuan kembali antara pemain dan pelatih lama selalu membawa cerita tersendiri, kali ini, semuanya akan terjadi di atas lapangan.